Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema seberapa adilnya kamu. Kita lanjutkan lagi ya bicara mengenai saya adil. udah ada ya. di sini ya? Apa? Persen tadi saya ngambek. Kan tadi udah gak ngambek, udah aku gitu. bujuk Oh, ya iya. kan. Nanti jawab ya pertanyaannya tapi ya. Bener ya? Nanyanya yang bener ya. Ya oke, nanti aku ulang lagi ya. Sekarang biar gak marah aku tanya sama Pak Kiai dulu deh pertanyaan yang beda nih. Oh gitu. Iya. Kan tadi ke sono. Iya, ini beda lagi. Beda lagi. Kalau kita sudah adil tapi kita dikecam banyak orang karena apa yang sudah kita lakukan. Itu baiknya bagaimana? Apakah kita ulang lagi, kita musyawarah lagi, atau kita harus seperti apa Pak Kiai? Terima kasih ya Bapak Al-Habib Usman bin Yahya, Pak Kiai Sam, juga Kak Sony yang cakep. Amin. Masya Allah. Jadi kalau sudah ditentukan dengan seadil-adilnya, saya yakin bahwa keadilan itu memang benar-benar dan terpercaya. Dan tidak boleh kita harus mungkin musyawarah lagi. Walaupun ada kata wasawirhum fil amri. Bermusyawarah kepada mereka dalam segala urusan fil amri itu. Tapi kalau memang sudah benar, yang memang sudah dilakukan dengan persidangan atau memang ada istilah ini eksploitasong di lomparlum, eksploitasong dan nasong parnasong kayak penindasan manusia atas manusia, negara atas negara, timbul keadilan sehingga timbulnya ada hukuman mati. Nah hukuman mati kayak begini kan sudah melalui lama banget tapi sidangnya. Tapi menurut hakim ini bijaksana. Itu pun juga seadil-adilnya. Bismillah. Nah oleh karena itu pemirsa Indonesia tidak ada kata yang disebut dengan kembali musyawarah ulang kalau sudah seadil-adilnya. Demikian Kak Sony itu. Jadi kalau umpamanya sudah adil mau ngapain lagi kita ulang-ulang. Nggak perlu karena itu udah langsung putusan yang sudah difikirkan matang-matang, betul sekali. berdasarkan semuanya ya. Betul. Habib, mungkin ada tambahan sedikit. Ada nggak cerita zaman Rasulullah ya? Zaman dulu kan ada yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wasariku, ya, wasariku, kemudian juga wasarikotu, Satsam, Iya. bahwa Faqta'u faktau aidahuma. Merinding saya. Orang ini zaman dulu nih, orang yang mencuri laki-laki, mencuri perempuan. Sekarang kan zamannya korupsi kali ya, manipulasi dan seterusnya. Itu pakai ada faktau aidihuma, pakai ada potong tangan kok. Zaman-zaman walaupun, nah kata Nabi, walaupun anak putriku yang namanya Fatimah, dia berbuat kesalahan atau mencuri, potong juga. Begitu keadilan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu pemerintah kita Indonesia, mohon maaf, mungkin tadi Habib mengatakan kiwam dunia bi arbati asya, ya. Kemudian juga bi ilmil ulama, bi adil umaro, bi sakwatil agniya, bi da'watil fuqara, ya. Kemudian pada saat esensinya Nabi Muhammad juga lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'i solin. Ini yang pertama an umri fima afna wa an syababi fima abla wa amalihi min ain tasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila bi. Itu keadilan tergantung pada kita. Men proposis gat disposis. Cakep. Masya Allah. Berarti kalau sudah diambil keputus. Kalau sudah diambil, silakan Pak Kiai. Terima kasih. Kalau sudah diambil keputusan ya udah nggak bisa kita ganti lagi apa segala macam. Tidak buang-buang waktu jadinya. Karena itu sudah berdasarkan fakta, bukti-bukti yang ada, saksi-saksi juga gitu ya. Makanya ada terciptanya putusan itu ya Pak Kiai. Bismillah, berangkat langsung. Emang jadi hakim tuh berat banget untuk ngasih putusan. Nggak usah bicara saksi dulu deh. Sebenarnya hakim itu dalam pandangan Islam seperti apa sih Ustadz Syam? Jadi karena berat banget gitu kerjanya. Karena hadiahnya juga rewardnya luar biasa. Karena hari dimana tidak ada naungan selain naungan Allah, yang pertama disebut dapat naungan itu al-imamun adil, seorang pemimpin yang adil, ya apalagi seorang qadhi, seorang hakim yang adil, ya memberikan hukuman, memberikan ganjaran, memberikan reward ataupun pahala, pembebasan kepada memang yang berhak dan memberikan hukuman kepada yang berhak.
Maka subhanallah, kalau ditanyakan dalam Islam bagaimana sih seorang hakim itu? Seorang hakim dalam Islam yang tentu saja yang adil itu pasti akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan. Dan ini adalah salah satu ukuran paling besarnya. Orang kalau udah selamat di kubur, insya Allah selamat seterusnya. Nah ini tambahan lagi, selamat di padang mahsyar, wah selamat seterusnya, insya Allah. Jadi al-imamul adil, seorang hakim yang adil, pemimpin yang adil, insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berat karena pahalanya juga besar. Iya sih ya, cobaannya Dan berat, juga ya. hakim juga yang namanya hakim ya Pak Kesyam, Habib Usman bijaksana. Jadi dengan hati nurani. Oh, bijaksana. Hakim bijaksana. Hakim bijaksana. Kalau hakim lari-lari, hakim garis. Betul. Masya Allah. Ada orang namanya Lukman Hakim. Ah, itu Iya, artis juga. iya. Baik. Oke, Bib. Kalau misalnya syarat seorang pengambil keputusan biar adil tuh harus ada saksi ya, biar dianggap adil sebenarnya ya. Ada sakti atau saksi yang harus adil. Saksinya juga harus adil. Nah, gitu ini ya? ada penjelasan yang berbeda lagi nih. Nah, itu aku mau penjelasannya. Ya, Bib. kita jelasin. Silakan Habib Usman. Ya, Khair, Afwan Mas Wani. Kiai Haji Agus Dermawan. Langsung nih. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, di sini ada konteks yang harus kita pahami. Bahwasanya ternyata lan nikaha biwaliin wa syahida adlin. Tidak sah seorang nikah tanpa saksi yang adil. Nggak boleh tuh kita ngambil saksi tiba-tiba masih pakai celana pendek. Karena apa? Karena dia nggak adil. Dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Muru'ah. Ya, nah, dia juga termasuk orang-orang yang tidak menutup daripada auratnya, tidak mengikuti daripada aturan Allah dan Rasulnya. Jadi ketika memilih saksi, wajib di sini dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, dia harus memiliki saksi dua orang tersebut yang adil. Rata-rata mereka orang yang alim, orang yang soleh akan mencari saksinya orang yang alim, orang yang soleh juga. Ya. Minimum, ya kan? Dia cari orang yang betul-betul di kampungnya yang dianggap, yang dituakan, yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sini ada Kiai Haji Agus Dermawan, ada Ustadz Syam dan lain sebagainya, maka inilah yang berhak untuk menjadikan sebuah saksi untuk dalam pernikahan. Bukan sembarangan comot. Wah ini aja deh, ini aja deh, ini aja deh. La nikah biwali no syahida adil. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks adil ini harus memiliki makna yang sesungguhnya. Adil dalam urusan rumah tangganya, adil dalam kehidupannya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, saya misalkan sebagai kepala rumah tangga, saya memperlakukan istri saya dengan adil, saya memperlakukan anak-anak saya dengan adil. Apakah perlu saksi? Adil tidak perlu saksi. Adil dalam perbuatan, adil dalam sikap, dan adil dalam sebuah tindakan. Tidak memerlukan saksi. Tetapi ada yang diperlukan saksi, ada yang tidak diperlukan saksi. Adil yang diperlukan saksi adalah ketika apa? Ketika seseorang yang dimana dia berwasiat. Kalau wasiat kan bisa orang ngaku-ngaku. Belum tentu juga itu orang yang betul, orang yang jujur. Ketika misalkan umurnya udah di ujung tanduk lah. Ya kan? Udah sakaratul maut. Ya kan ada saksinya misalnya kayak Haji Dermawan. Saya mau kasih uang ke Mas Soni. Ya kan kurang lebih nggak banyak, cuma 500.000. Tapi kan harus ada saksi. Kalau tiba-tiba Mas Soni datang ke keluarga saya, dia udah janji sama saya ngasih wasiat 500.000. Karena ini memerlukan saksi. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita memiliki makna di sini, kita mempunyai keluarga. Ini mau makan apa ya hari ini? Misalkan kayak gitu kan istrinya. Wah, saya mesti ada saksinya dulu nih anaknya. Enggak kayak gitu. Ya kan? Yang namanya dia mau masak, ntar yang satu pengen sayur asam, satu pengen sayur lodeh, satu sayur timun. Nah, intinya adalah orang tua berhak memutuskan segala sesuatunya, walaupun misalkan yang suka anak pertama sukanya sayur asam, anak kedua sayur lodeh, anak ketiganya sayur timun. Maka kalau dikategorikan adil, hari ini, hari besoknya ini, hari besoknya lagi ini. Nah itu berarti orang tua yang adil, mengetahui mana kesukaan anaknya masing-masing. Jangan dia mencondongkan satu anaknya. Sebagaimana ada dalam riwayat Rasulullah SAW, satu dikasih budak, satu dikasih fasilitas, yang satu enggak. Maka Rasulullah bilang apa? Kembalikan dan kamu berlaku adil. Kalau enggak kamu tempat dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang tua harus memiliki kedudukan sebagai orang tua dan mengajarkan anak-anaknya dengan keadilan. Sehingga apa? Mendatangkan sebuah kebaikan. Saya kasih contoh. Apabila orang tua tidak memperlakukan adil terhadap anak-anaknya, orang tua yang meninggal, ini anak berantem besok. Kenapa? Karena dia dianggap yang disayang bukan dia. Yang dimusuhin dia. Atau yang tidak perlakukan adil dia. Akhirnya konflik terjadi, keributan, berebutan warisan. Berantem dan lain sebagainya karena nggak ada orang tuanya.
akhirnya naudzubillah. Inilah yang terjadi dalam masyarakat kita, banyak yang seperti ini karena orang tua tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya, terjadi sebuah keributan. Kalau dia adil, jadi sebuah kebahagiaan. Amin ya Allah, amin. Ya, tadi Habib ngomong sayuran tuh, soal lodeh, soal asam. Ingat bulan puasa? Iya, bentar lagi. Iya kan mau puasa. Masya Allah. Habib, iya. Tapi gini deh, tadi aku ngomongin saksi itu aku masih ada yang belum jelas tuh. Syarat saksi sih sebenarnya apa sih dalam Islam Pak Kiai? Saksi itu punya syarat yang pertama ya balik, cukup umur, dia bisa membedakan halal dan haram. Yang kedua dia berakal, bukan orang gila. Saksi itu. Saksi harus berakal. Iya, dia kecerdasannya juga main. Ya, juga bukan budak sahaya. Bukan yang memang yang belum terbebaskan gitu. Tadi tuh saksi syaratnya paling dikit 2 orang. Ya, karena orang-orang yang berlindung di kesaksian itu punya syarat itu kan ada satu ayatnya tuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya. Akhirnya alhamdulillah jadi lebih mengerti ya mengenai keadilan, mengenai saksi. Tapi tenang, akan kita bahas lebih lanjut lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Tapi aku kasih lihat dulu nih tayangan untuk jamaah yang ada di rumah. Tayangan ini judulnya LPSK Bergembira. Hakim vonis Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Kita lihat tayangannya, silahkan. Allah tabarakallah. Allahu Akbar. Banyak yang beranggapan hakim sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Karena kan beratnya persidangan, beratnya masalah, beratnya kasus akhirnya menemukan jalan atau titik terang gitu. Sehingga akhirnya adanya putusan gitu kan. Bicara soal hakim nih Ustaz Syam, di zaman Nabi dulu ada gak sih hakim yang sudah adil gitu? Yang bagaimana bisa menjadi kisah atau contoh atau inspirasi buat kita Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Teman, Pak Kiai Agus, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah tentang keadilan ini di masa baginda Nabi SAW di lembah Hunain itu setelah peperangan Nabi SAW membagikan harta rampasan perang. Lalu ada beberapa orang yang mendatangi Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah i'dil. Ya Rasulullah adillah. Kaget Nabi SAW dan sahabat yang lain juga kaget. Karena ini orang datang kepada Nabi SAW menyuruh Nabi untuk berbuat adil. Ya Rasulullah, i'dil. Ya Rasulullah, adillah. Masa kau Rasul tapi nggak adil sih? Subhanallah. Pada saat itu semua sahabat kaget kok ada orang yang berani-beraninya menganggap Rasulullah tidak adil. Lalu ternyata pada saat itu Nabi SAW dengan respon yang berbeda daripada sebelumnya. Maka Nabi menjawabnya dengan pertanyaan. Kalau saya tidak adil, siapa yang engkau anggap adil? Subhanallah. Kalau saya saja engkau anggap tidak adil, maka siapa yang akan yang lebih adil daripada saya? Maka Sayyidina Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi SAW untuk mencabut pedangnya untuk memenggal orang-orang tadi yang mengatakan Nabi tidak adil. Namun Rasulullah SAW berlindung, ma'adzallah, kata Nabi SAW, jangan engkau lakukan itu karena saya tidak mau membunuh saudaraku sendiri. Mereka juga tetap seorang Islam. Subhanallah. Namun akan tetapi ada beberapa orang yang beriman, ada beberapa orang yang berstatus sebagai seorang Islam, namun Al-Quran tidak sampai daripada kecuali sampai tenggorokannya saja. Nah inilah cikal bakalnya orang-orang Khawarij, orang-orang yang bertopeng Muslim, Islam, tapi ternyata membenci Islam dari dalam. Subhanallah. Jadi sejak zaman Nabi tidak ada yang mengalahkan adilnya Rasulullah SAW. Tidak ada. Nabi pada saat itu memang membagi rampasan perang, dibagikannya lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam dibandingkan sahabat-sahabat yang lama. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengerti pada saat itu mengatakan, Nabi Muhammad kok kayak gitu, ada yang setia kok malah orang baru yang dikasih banyak, orang lama kok malah dikasih sedikit. Ternyata kecerdasan Nabi SAW, orang Islam ini yang baru masuk ini masih goyah imannya. Jadi dikasih banyak mereka, supaya mereka semakin mencintai. Orang yang sudah lama dengan saya, itu udah kuat imannya, mau dikasih, nggak dikasih mereka emang nggak ngarepin itu. Subhanallah, keadilan bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada sahabat Nabi bernama Shuraih Al-Qadhi ini radhiyallahu anhu. Memang beliau adalah seorang hakim yang sangat adil, ya, terkenal dengan keadilannya. Salah satu kisahnya, anaknya Shuraih ya radhiyallahu anhu datang kepada bapaknya karena tahu bapaknya hakim yang sangat adil. Anaknya ini datang kepada bapaknya dengan menanyakan perkara yang sedang dia hadapi bersama dengan suatu suku. Subhanallah. Lalu ketika diceritakan, wahai ayah mohon petunjuk, ini kasus saya ini saya bawa ke meja hijau, saya bawa ke pengadilan atau enggak usah? Menurut ayah gimana nih? Kalau saya begini kasusnya, saya menang gak sih? Kalau saya begini kasusnya, saya begini. Kata ayahnya, bawa aja ke pengadilan. Kata Shuraih, bawa aja ke pengadilan. Jadi anak oh berarti saya menang, subhanallah. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Ketika Shuraih memutuskan, ternyata anaknya yang kalah dalam pengadilan. Dengan keputusan bapaknya sendiri mengatakan bahwa anaknya yang bersalah. Subhanallah. Pada saat tidak ada yang menyangka.
Anaknya pun menyangka bahwa dia akan menang karena bapaknya sendiri yang mengarahkan ke pengadilan. Subhanallah. Maka bapaknya pun menjelaskan, kalau saya memenangkan kamu, nak, satu, engkau akan merasa benar sendiri. Yang kedua, engkau akan bisa jadi engkau akan mengambil haknya orang lain. Lebih baik hakmu yang diambil dibanding kau yang ambil haknya orang. Karena engkau tidak ada yang lebih kucintai di buminya Allah ini dibandingkan cintaku kepadamu. Aku cinta padamu, nak. Maka aku menyelamatkanmu. Ini seorang Syuraih ini memang terkenal sekali. Ketika tertimpa daripada anugerah dapat rezeki, dia bersyukur 1 kali katanya. Tapi ketika saya tertimpa musibah, saya bersyukur lebih daripada 1 kali. Satu, saya bersyukur karena musibahnya nggak lebih besar. Udah bersyukur dulu. Yang kedua, saya bersyukur karena Allah memberikan saya rasa sabar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Maka saya lebih bersyukur atas musibah dibandingkan atas anugerah. Subhanallah. Memang orang adil memang mahal nih harganya. Syurah ini radhiyallahu anhu warda. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Dan Sony. semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua ya jamaah. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau ngebacain lagi pertanyaan dari jamaah ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan nih dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf samarkan nama saya dapat warisan dari ibu saya. Saya seorang anak perempuan, tapi ibu saya malah membagi rata warisan tersebut. Maksudnya benar-benar rata Ustadz. Padahal kan dalam Islam warisan itu harus dibagi kadarnya, dan sekarang saya merasa bersalah ketika menerima warisan ini. Apa yang seharusnya saya lakukan Ustadz agar warisan ini tidak menjadi dosa sedangkan ibu saya sedang sakit? Oke, ini akan dijawab singkat saja ya. Untuk yang pertama Pak Kiai dulu, boleh jawabannya Pak Kiai? Izin. Baik, Habib Usman, mohon izin. Kiai, tafadhol. Pak Kiai Sam, Ya. juga Pak Kiai Sony. Ya, izin ya. Iya, silakan Pak Kiai di sini. Sebetulnya, duduk ya. Ya. Sebetulnya itu berdasarkan keadilan itu dengan kesepakatan aja. Walaupun kalau seorang bapak meninggal, kemudian laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Ya. Ini hukum apa namanya warisan nih, yang namanya dapat setengah. Kemudian kalau seandainya seorang bapak meninggal tiba-tiba dia cuman punya anak perempuan aja, paling enggak dia dua anak atau 3 atau lebih. Ya memang 2/3 ya Pak Kiai Sam Habib Usman ya. Kemudian juga perempuan itu kalau 1 dia dapat separuh, walaupun emaknya itu dapat 1/6 ya. Kemudian itu nanti yang akan bahas Ustadz ahli apa namanya faraid ya, nanti demikian keadaannya. Mudah-mudahan, tetapi emaknya sakit ini kita minta sama Allah semoga lekas sembuh. Tetapi juga itu tergantung kalau sama rata kesepakatan. Namanya walaupun memang sorry banget nih kalau kesepakatan itu memang kebersamaan keputusannya secara musyawarah. Ya, demikian. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Ustaz Syam boleh dong tambahin sedikit? Nggak ada warisan kalau orang belum meninggal. Jadi iya, kan ibunya masih sakit, nggak ada warisannya. Tapi ada juga tuh Pak Kiai Sam belum meninggal udah minta warisan. Aduh, itu berarti dia yang sakit. Dia sakit. Dia yang Jadi sakit. kalau masih sakit nggak ada warisannya, belum ada. Jadi habiskan dulu hartanya untuk membiayai rumah sakitnya, semua dijual-jualin rumahnya, semua untuk biaya. Karena itu harta dia. Setelah meninggal baru dibagi. Subhanallah. Pembagian rata itu adalah pembagian setelah pembagian Islam. Tidak boleh orang membagi rata menyalahi syariat Islam. Yang boleh adalah sudah dibagi secara syariat Islam, lalu anak lelaki mengatakan, saya udah kaya alhamdulillah, ambil ajalah bagianku. Nah itu. Anak perempuan mengatakan, ini tidak sesuai syariat Islam, terlalu banyak bagiku, ambil ini bagianku. Gitu. Jadi bagi dulu sesuai Islam. Tidak boleh, kalau tidak membagi secara Islam, maka kita menentang hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi dulu secara syariat Islam, urusan setelah dibagi syariat Islam, mau bagi rata silahkan. Itu udah di luar. Gitu. Allahu taala. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Ini semakin menarik sekali pembahasan jamaah, dan jamaah juga jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku bacain lagi pertanyaan dari jamaah. Nggak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah kok. Subhanallah.